mengajukan gugatan kemudian ada putusan sela. Jadi pada video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang upaya putusan sela. Jadi contohnya dalam gugatan kemudian ada putusan sela yang kemudian terhadap putusan sela itu diajukan banding atau upaya hukum. Nah, teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya. Jadi pada saat ini saya mau bahas, atau pada video ini saya mau bahas tentang putusan sela. Nah, bagaimana kalau putusan sela dalam gugatan, pada saat melakukan gugatan dalam proses pengadilan itu kemudian ada putusan sela. Nah, pertama yang perlu kita tahu bahwa putusan sela itu adalah merupakan putusan sementara. Jadi putusan sela itu sebagaimana diatur dalam HIR dan RPJ. Jadi putusan itu hanya putusan sementara yang tidak mempengaruhi putusan akhir atau tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, kalau dalam mengajukan gugatan kemudian ada putusan sela, di mana dalam eksepsi, nah contohnya kita ada melawan tergugat. Jadi pihak tergugat kemudian melakukan eksepsi terhadap gugatan kita tersebut. Nah, kemudian kita melihat dulu apakah dalam eksepsinya itu terkait dengan kewenangan absolut atau terkait apa. Nah, putusan sela memang betul bukan merupakan vonis, bukan merupakan putusan akhir. Akan tetapi putusan sela itu ada dua yang memang harus kita tahu. Dalam putusan sela juga dapat mempengaruhi putusan akhir, atau yang kedua, putusan sela itu bisa tidak mempengaruhi putusan akhir. Nah, contohnya eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat terkait dengan kewenangan absolut yang mengatakan bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat adalah seharusnya. Nah, seharusnya bukan kewenangan pengadilan negeri, akan tetapi badan peradilan lain. Nah, atau kekuasaan peradilan lain. Nah, contohnya itu harusnya adalah merupakan kewenangannya PHI, itu merupakan kewenangannya pengadilan agama. Nah, dalam perkara tersebut seorang hakim yang ditunjuk oleh pengadilan yang memeriksa atau yang nantinya adalah memberikan putusan terhadap gugatan tersebut perlu melihat bahwa pokok perkara atau perkara yang diajukan tersebut apakah kewenangan relatifnya adalah pengadilan negeri atau boleh diperiksa oleh pengadilan negeri, yang kemudian pengadilan negeri menunjuk hakim untuk memeriksa perkara tersebut, dan harus melihat juga kewenangan absolutnya. Nah, biasanya kalau kewenangan absolut dengan kewenangan relatif itu biasanya itu adalah melekat. Jadi kalau memang kewenangan absolutnya kemudian diterima, maka terhadap gugatan tersebut adalah bisa dikatakan gugatan tersebut bukan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Nah, perlu diketahui, jadi memang benar adalah putusan sela itu merupakan putusan sementara yang tidak mempengaruhi pokok perkara. Akan tetapi hakim diberikan kekuasaan atau wewenang untuk memberikan putusan yang kemudian tidak melanggar kewenangan absolut. Nah, bagaimana kalau sudah ada putusan sela yang kemudian eksepsi terhadap pihak lawan atau contohnya pihak tergugat yang kemudian terhadap eksepsi tersebut adalah kewenangan absolut dan memang terbukti itu adalah bukan merupakan kewenangannya, contohnya bukan pengadilan negeri yang harusnya mengadili perkara tersebut. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah maka putusan tersebut nanti oleh hakim akan mengatakan bahwa putusan menerima eksepsi dari pihak tergugat yang kemudian menyatakan bahwa perkara tersebut bukan kewenangan
pengadilan negeri. Akan tetapi itu adalah merupakan badan kekuasaan yang lain, atau itu adalah merupakan kewenangannya peradilan yang lain yang harusnya memeriksa perkara tersebut. Nah, bagaimana kalau sudah ada putusan tersebut, maka terhadap gugatan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, tidak bisa dilanjutkan lagi. Memang ini harus perlu hati-hati dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan, mengajukan gugatan di pengadilan, yang harus melihat apakah ranahnya suatu perkara tersebut, apakah itu ranahnya di pengadilan negeri, apakah itu ranahnya di pengadilan agama, apakah itu ranahnya pengadilan militer, apakah itu ranahnya badan arbitrase, atau ranahnya PHI. Nah, jadi harus diteliti dan dianalisis dan melihat di pengadilan mana yang seharusnya memeriksa, mengadili, atau memutus perkara tersebut. Nah, terima kasih teman-teman.